Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana di malam hari ini Allah pilih kita untuk menjadi umat-umat baginda Muhammad sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling tidak malam hari ini terselamatkan dari fitnah zaman, karena dikumpulkan di satu rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Suciati Saliman, yang mana insyaallah di tempat ini tidak lain kita diajak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita menyebut nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selepas dari tempat ini tidak akan keluar dari tempat ini kecuali iman takwa kita akan meningkat. Tidak keluar dari tempat ini kecuali semua kesulitan kita telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari tempat ini kecuali semua hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan, yang kami hormati guru kita bersama Al-Habib Umar Zaki bin Abu Bakar Segaf, juga guru kita yang kita kangeni. Biasanya kangen itu kedah panjang boten pendek. Kangeni luar biasa, napa mleh kangen dek wau sing kangen utangi lunas. Dereng lunas pun mandek. Nah niki kan klentu, kudune Habib Soleh dakwah paling boten setunggal jam. Kula sing perkenalan mawon ngoten kudune nggih. Insyaallah beliau ini dipanjang oleh usia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehat lahir batin beliau, semua hajat dan doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bosan membimbing kita supaya kita selamat dunia kita, selamat alam kubur kita, dan sampai kelak di akhirat ya Allah kita menjadi orang selamat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada takmir Masjid Suciati Saliman ini dan siapapun yang pernah datang ke tempat ini dengan harta bendanya, dengan tenaganya, dengan fikirannya, dengan doanya, dan siapapun yang pernah sujud, pernah masuk ke tempat ini, yang menjadi imam tempat ini, yang menjadi muadzin tempat ini, dan siapapun yang ada di sekitar masjid ini, insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala mereka semua dicatat min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Bingung kula sakniki. Bayangan kula mboten cerita panjang. Kata bisa iki Pip setelah doa nanti antum. Berarti wektale niki saged panjang. Ngantos jam 3 jane bisa iki. Perkenalan pertama 3 jam, berarti ya ini pertama dan terakhir. Soalnya nek dawa-dawa pertama niku sing hadir niku wah iki teko anyar wis kakean polah dawa banget. Akhirnya bosan ya. Tidak panjang, sedikit aja. Jelas tadi yang dikatakan oleh Habib Soleh begitu banyak ceritanya, pendek tapi padat. Pendek tapi padat, yang mana semuanya berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah? Bagaimana kita meningkatkan rasa kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang mana kedua-duanya tadi itu merupakan kunci utama hidup kita di dunia untuk mendapatkan cita-cita harapan semua manusia di akhir usia, husnul khatimah, dan di akhirat mendapatkan syurganya Allah. Tidak lain kuncinya dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tresno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dalu menika kula termasuk tiyang ingkang kebejan. Tebih-tebih saking Solo
Kalau didawuhkan mriki subhanallah nek kula mireng luar biasa nikmat sekali. Saya tanya dua bisa lagi, Bib biasa di sini bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Nek bahasa Indonesia tok kula langkung seneng karena bahasa Indonesia ini terbatas 10 menit rampung. Lek nek basa Jawa saged ngantos subuh kula niki. Tinggal ada pilih kata bisa lagi, ampun Bib campur mawon setengah jam nggih bos. Jadi tidak panjang-panjang karena baru pembukaan ini pertama kali, insya Allah dengan pertama kali ini insya Allah kita tambah istiqomah. Dengan pertama kali ini kita menjadi orang yang lebih baik, yang makin cinta kepada majlis taklim, cinta kepada sholawat, cinta kepada kebaikan, sehingga kalau tidak melakukan merasa kangen. Kados dangu mboten kepake Ustaz Saleh kangen. Ini satu kebaikan. Nggih, kangen kali guru, kangen kali ulama niku tesih bejo-bejane menungso. Masih bejonya manusia, masih beruntungnya manusia yang dimana di hatinya punya rindu kepada guru. Rindu kepada ulama Allah subhanahu wa ta'ala berarti masih punya bibit iman yang bibit yang unggul. Tinggal kita menyiraminya terus, disirami dengan iman kebaikan, insya Allah makin subur, tidak mungkin lepas akan menjadi guru seperti guru kita, bisa menjadi ulama sebagai yang kita idolakan bahkan lebih. Ini harus kita lakukan. Bagaimana caranya? Tidak ada lain, carilah barokah daripada waktu-waktu kita. Jadi kehidupan kita ini tidak luput dari satu yang bernama barokah. Kalau Anda sudah mendapatkan barokah itu insya Allah pasti Anda tentram dunia sampai di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jumlah sedikit kalau barokah itu lebih nikmat ketimbang jumlah sing akeh tapi marake mumet. Ini banyak. Orang makin kaya, orang makin tinggi pangkatnya, orang makin banyak umatnya, orang makin banyak ilmunya, tapi kalau tidak barokah justru yang dia miliki tadi itu entah harta benda, entah pangkat, entah umat, entah ilmu yang dia miliki, kalau tidak barokah justru menjerumuskan dirinya kepada murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terjadi banyak kita lihat. Yang paling sepele dan sering kita jumpai orang kaya. Contoh aja orang kaya, mohon maaf, ini hanya sebagai contoh. Orang kaya yang tidak barokah itu kalau dia kedatangan orang yang tidak dia kenal atau orang-orang yang sekiranya porsinya di bawah dirinya, dia pasti beranggapan orang ini butuh dengan diri saya. Ini hampir 99% orang yang kaya yang tidak ada barokahnya. Misal saya orang kaya, tapi harta yang saya dapatkan ini bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kekayaan saya ini tidak barokah. Di waktu Habib Zaki datang ke rumah saya dengan membawa sebuah map, otomatis terlintas di pikiran saya, Habib Zaki datang ke rumah saya karena saya orang kaya, Habib Zaki pasti minta bantuan. Wis ngono sih. Sehingga mengatakan apa? Tolong kalau Habib Zaki masuk ke sini bilang saya tidur atau saya tidak ada. Wedi duitnya kirang. Karena pada barokah tadi itu. Yang punya ilmu sama. Yang punya ilmu mohon maaf ini para dai khususnya termasuk diri saya mungkin juga semacam itu. Para dai itu tatkala diundang oleh orang kaya walaupun tidak mandi seperti Habib Soleh mengatakan terlambat tadi itu hal yang bagus ya. Tapi kalau orang yang punya ilmu ndak barokah yang ngundang kok wong sugih misalnya, itu datangnya walaupun masih tertutup tempatnya sudah datang duluan. Aslinya apa? Supaya tidak terlambat datangnya. Ngajinya lama, 2 jam 3 jam. Begitu pulang mohon maaf amplopnya tipis, diundang lagi mohon maaf saya ada acara lain padahal nganggur. Lagi tidak. Ini terjadi karena apa? Ilmunya tidak barokah. Ilmu golek duit dan mohon maaf jangan keliru. Orang-orang yang menuntut ilmu siapapun saya Anda juga
Kalau Anda menuntut ilmu apapun, ilmu agama atau ilmu umum, jangan Anda berpikir dengan ilmu tadi untuk mencari dunia, keliru. Tidak tepat, salah kamar, salah alamat Anda. Saya mau sekolah kedokteran, biar jadi dokter, somben nek nyuntik uang duitnya akeh. Keliru mas. Kalau Anda mencari ilmu, itu relnya, jalannya sama orang mencari duit lain. Kalau Anda ngaji, Anda sekolah itu mencari ilmu. Kalau Anda mencari duit, jangan di sekolahan, jangan di tempat majelis taklim. Cari duit di pasar. Datang ke pasar nyambut damel, nyadi nopo, angsal ayatro, niku duit, angsal duit. Tidak mungkin saya jual barang dapat ilmu dari mana? Tidak mungkin. Anda ke tempat pengajian, Anda datang sama guru, datang sama ulama, dapat ilmu. Tapi kalau Anda mencari ilmu karena mengharap nanti sombenek duit ilmu dadi wong sugih, hati-hati, akhirnya yang dipakai ilmunya ilmu koruptor. Koruptor itu orang pinter-pinter, insinyur, profesor, tapi koruptor. Karena apa? Ilmunya keliru, cari ilmu golek duit. Nah, tidak cocok. Jadi ilmu yang tidak barokah justru menyesatkan diri kita. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui, kita sering mencari yang namanya barokah. Kadang ngalap berkah kali ulama, ketemu kepagih kali para kiai, salaman nyucup tangan. Pagi kali Habib salaman nyucup tangan. Kayak yang unjuan bibar saking guru niku rebutan barokah. Lah kinten-kinten jenengan pados barokah napa mboten nek teng putih-putih niku. Teng sekolah, teng patrosah, teng putih pados barokah mboten? Sing pados barokah enten mboten? Lah nek pados barokah tak tangerti napa niku barokah. Lah iku kudu ngerti to. Saya cari barokah, orang mudeng barokah. Melaku ketemu barokah orang ngerti. Sudah jalan barokahnya karena tidak tahu barokah. Ya. Sebagai contoh terjadi di waktu zaman seorang ulama besar yang bernama Syekh Ibrahim bin Adham. Di waktu hidupnya beliau pernah kedatangan seorang dari golongan zindik. Orang golongan zindik ini orang yang tidak pernah mengakui kebenaran Islam. Bahkan mengatakan barokah iki mboten enten. Apa kuwi barokah? Tidak ada barokah itu. Gila nih, unjuan bekas wong mbok ombe, gila nih. Jadi dianggap barokah itu tidak ada. Tanya, justru ulama Syekh Ibrahim bin Adham tadi dikatakan Anda adalah ulama yang keliru mengajarkan tadi barokah, keliru Anda. Anda sesat. Loh, sik to, kata Ibrahim. Jenengan tanget napa nyalahke kula? Kita sharing. Wah. Kita sharing supaya kita tahu mana yang betul Anda atau saya. Kata Syekh Ibrahim bin Adham kan, kita di dalam agama, di dalam ilmu tidak perlu cari mana yang benar, mana yang salah. Kita cari jalan keluarnya yang manfaat untuk diri saya dan diri Anda. Itu orang yang cari ilmu yang genah. Nek pinter-pinteran salah benar orang yang kene nggone kan. Sudah, kalau gitu saya mau tanya, kalau Anda mengatakan semacam itu, apa itu barokah? Ya sudah, kalau Anda tanya apa itu barokah, yang Anda anggap tidak ada itu barokah, tak jawab dengan pertanyaan juga. Baik apa cuy, cobi. Mas Zindik, jenengan nyuwun ngapunten, jenengan nate ngertos mendo. Apa mendo tahu ya? Wedus. Nek cara Inggrisnya wedus. Apa Anda tahu wedus? Wah mudeng ngerti nang omah kampungku akeh. Oh ya. Terus napa jenengan ngertos ingkang asma segawon? Kuda balap. Kambing balap itu ya, itu segawon. Nah, itu cara Jerman kiri. Nah, tahu ndak? Wes mudeng banget tuh neng kampung gue tonggoku duwe barang. Nah katanya, nah sih, kalau Anda tahu yang namanya segawon, tahu yang namanya wedus, tak takoi. Kira-kira wedus be segawon kuwi akeh endi ning donya? Wah akeh wedus. Loh, sik. Kok iso akeh wedus? Oh iya jelas no.
Nah gini, kalau Anda bilang lebih banyak kambingnya daripada anjing di dunia ini, tak tanyai, waktu anjing melahirkan anaknya paling banyak berapa? Bisa sampai 7. Loh, akeh no. Lah kalau kambing cuma 3 maksimal. Lah kok iso akeh anjingnya? Iso akeh wedhuse? Kamu keliru. Anda mengatakan kambing lebih banyak, sedangkan kambing itu nek nglahirke anak paling akeh 3, kadang 1, kadang 2. Tapi anjing di waktu melahirkan anak itu bisa sampai 7. Lah berarti keliru no Anda. Ini loh Anda sudah ngomong keliru, jawaban keliru kok iso nyalahke barokah itu ndak ada. Loh kenyataannya ndak ada barokah itu. Nah, wis ngeyel. Sekarang gini aja, tak tanyai. Jelaskan jawaban Anda, anjing lebih banyak daripada kambing. Coba Anda pikir, kalau anjing lebih banyak daripada kambing, tapi Anda mengatakan kambing lebih banyak, kok iso? Ini buktinya katanya Ibrahim bin Adham mengatakan, kamu lihat, kambing lebih sedikit, tapi lebih dibaik. Kalau Anda lihat di dunia, lebih banyak kambingnya daripada anjingnya. Kok iso? Anda pikirkan, di waktu Anda ada undangan walimatul akikoh misalnya. Delalah bayinya ke lanang, wedhus loro sing dibelah. Nek wedok siji wedhus dibelah. Besok ada walimatul nikah. Sing diundang akeh wedhus 10 sing dibelah. Besok paginya lagi ada undangan lagi apa? Walimatul khitan, wedhus siji sing dibelah. Ada walimatul safar, macam-macam sing dibelah wedhus. Ndak pernah walimah apa acara walimah itu sing dibelah segawon ndak pernah. Tapi wedhus sing dibelah kuwi wedhus terus, jumlahe sithik dibelah terus. Ya. Tonggomu dodol sate apa? Sate wedhus. Nah. Tongseng wedhus. Nah. Tengkleng ya wedhus. Nah, lha kok iso? Sik bariki tak takoki neh ya awakmu. Ini Syekh Ibrahim bin Adham tanya kepada Zindik tadi. Tak tanya lagi. Ini bulan apa? Sebentar lagi. Bulan Dzulhijjah habis ini. Acara apa? Idul Adha. Sing dibeli apa? Wedhus. Sak donya oleh wedhus kabeh. Apa rantai? Enggak, lebih banyak itulah barokah. Lah kok iso? Nah, kok bisa? Jelas tadi itu jumlahnya sedikit tapi dibelah wong sak donya ben wekdal tapi ndak habis-habis. Itu namanya barokah. Lek nek akeh ora tahu ditok atau dibelah ya tadi itu segawon. Jumlahnya banyak tapi ndak ketok, ndak barokah. Kok bisa? Kenapa? Kata Syekh Ibrahim tanyakan apa sebabnya? Sebabnya satu, nek wedhus kuwi setiap jam 9 jam 10 malam wis mapan turu. Sudah tidur jam 8 jam 9 sudah tidur wedhus itu. Ndak ada sing main gapleh ora eneng wedhus kuwi. Sekak ora eneng. Neng lincak rokokan main HP ndak pernah ada. Jam 9 jam 10 tertib tidur dengan selimutnya, nyalakan AC. Iki wedhus iki tidur dengan nyamannya. Nah, tapi setiap waktu menjelang fajar wis tangi sudah bangun. Karena apa? Kambing tahu di waktu menjelang fajar itu turun malaikat pembagi rezeki mudeng teko. Tak cegate sih. Beda mbek tadi itu si Al-Kiri'u tadi itu beda. Kiri ndak pernah tidur malam, justru bengak-bengok. Kain kalung papu. Nah itu soalnya. Bribeni wedhus turu. Dari malam bar isak sampai menjelang fajar bengak-bengak terus wancine malaikat teko dia tidur. Iki lho pada. Jadi waktu malaikat membagi rezeki datang, anjing tadi tidur mandek kekesalan bengak-bengok. Wedhus tangi, wah, alhamdulillah ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Wah, nikmat. Mlebu kamar mandi wudu salat tahajud. Wedhus lho. Lah betul. Wedhus Islam soalnya. Dibelah getihe ijo. Ora abang ijo. Subhanallah. Di waktu pagi bangun tidak tidur sampai ketemu nanti jam 10 malam lagi. Ngerti nyegat malaikat wancine midho ki mudeng. Jadi barokah hidupnya. Lah nek kados nyuwun ngapunten kados kula niki bengi melek kula niki. Subhanallah tahajud mboten lungguh mbek kanca ngrasani ki wetengen.
duduk sama teman, ngomongnya dari manfaatnya, kadang makin karambol, main sekak, kalah jepit, opo, dijepit, kadang nganggo bantal kepalanya. Nek orang ngadeg kalah ini disiksa, di dunia sudah disiksa. Wal iyadzubillah. Ya. Di waktu menjelang subuh kita banyak tidurnya, kekeselan jam 2, jam 3, jam 2 kita tidur. Akhirnya subuh kita jam 7, nawaitu usolli fardhu sholati subuhi kawanan lillahi ta'ala. Ben ora isin, kok wis padang. Ke kamar mandi wudu, masuk kamar lagi, lampu dimatikan, korden tutup, cek petang cek subuh. Iki model-model kahbe wedhus sing nyate mau sae banget tadi itu. Lah kita mau cari barokah, sholat kita telat terus. Tidak pernah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Merasa diri kita lebih pandai daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku lah sing duwe pabrik, aku lah sing duwe toko, bebas saya tak tidur, nanti biar anak buah sing buka. Ki sing tok rezeki anak buah jenengan mboten asal. Tidak dapat Anda. Karena apa? Di waktu malaikat ngedum rezeki, awake dhewe tidak dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Menganggap waktu yang kita atur itu lebih baik pada waktu aturan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah mengatur. Di waktu-waktu tertentu Allah mengatakan seperti di waktu pagi untuk kita mencari rezeki sampai siang hari. Di waktu malam untuk istirahat. Ini tidak diwolak-walik. Kita banyak macam itu, dibolak-balik kerjanya, kadang malam kita bekerja, sehingga mungkin 24 jam bekerja, dari pagi, tidak tidur, sampai subuh langsung tidak wirid, baca HP, ngitung, bayar utang, segala macam, nota-nota dibuka, jam 7 berangkat kerja, sampai kerja urusan kerja lagi, sampai pulang malam sampai rumah, tidak langsung tidur, megang buku lagi. Ini istri sudah nyiapkan makan, orang didelok. Sik, ini penting, durung rampung. Besok harus ngisi cek, bayar utang, segala macam. Sehingga 24 jam hanya berpikir untuk itu dok. Dunia dok, ya tidak barokah. Sehingga tadi itu, kalau tidak barokah yang kita cari, kelihatan orang yang rodok memper wong jaluk, dianggap wong minta jaluk. Gak map, ya. Pakai tas, bajunya soek-soek, wah ki wong jaluk-jaluk. Padahal tidak ngerti, ya, tidak tahu bahwa orang-orang semacam itu belum tentu. Seperti yang kata tadi, di waktu saya jadi orang kaya yang tidak barokah, Habib Zaki datang bawa map ke rumah saya, tak anggap ini wong jaluk, Habib Zaki jaluk bantuan. Saya anggap saya tidak mau ketemu, saya bilang saya tidur. Belum tentu apa isi map tadi. Siapa tahu itu adalah hadiah. Misalnya membahas sebuah surat panggilan, dipanggil oleh Bapak Bupati atau dipanggil Presiden, mau dapat hadiah. Gandeng saya nganggap Habib Zaki mau minta-minta, ya ora itu rezeki muncul. Jadi barokah yang kita cari itu yaitu jumlahnya sedikit tapi temonjo seperti kambing tadi itu. Dibendino dibeleh orang entek-entek tambah akeh. Ya, anjing yang lahirnya tiap hari banyak, ning ora ketok ning ndi kosong terus. Harusnya modelnya rada ketok sithik, kenapa? Sate jamu mulai sithik lah. Ada lagi apa? Macam-macam lah sate-sate. Tapi juga tidak bisa tenor seperti wedhus. Wah, wedhus luar biasa. Karena wedhusnya mungkin NU. Jadi terkenalnya cepat itu ya. Darah hijau soalnya. Lah, kita ini kalau mencari barokah harus tahu cara mainnya gitu loh. Kudu tahu cara mainnya. Ndak terus barokah ki nek ketemu wong langsung cuk tak ombe banyune wis. Barokah bukan di orang itu, barokah itu ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wasilah orang yang kita datangi tadi itu atau wasilah barang yang kita lihat. Terus ke Ka'bah, nyenggol Ka'bah. Barokah, bukan Ka'bahnya yang barokah. Yang bikin barokah wasilah Ka'bah, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Menyentuh Hajar Aswad barokah, bukan batu-batunya, tetapi yang meletakkan pertama baginda Muhammad SAW dan berkaitan pada Allah itu barokah. Jadi tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala yang namanya barokah itu. Kita cari, kita kumpul dengan guru-guru kita gini, subhanallah, ya Allah ya, subhanallah ilmunya Habib Soleh luar biasa, suara Habib Zaki luar biasa, subhanallah. Nah, Anda menyebut subhanallah datang barokah karena Anda melipatkan Allah di waktu itu. Di waktu kita melibatkan Allah, menyebut nama Allah di suatu hal yang kita anggap itu baik,
di situ akan turun barokah pada diri kita. Tapi ini enggak. Apa ada tuh yang orang sekiranya mendengar suara orang yang baik terus tidak nyebut Allah? Banyak. Bintang film ini suaranya apa? Dengan luar biasa, top tenan, paling gitu tok. Wih, wis galau aku hilang, paling gitu tok. Tapi nek ulama atau orang-orang yang soleh atau orang-orang yang bisa waktu menyebut nama, mengucapkan satu ucapan, kita bisa kagum dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Masya Allah. Di situ berarti Anda telah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekaguman Anda dengan sesuatu tadi itu, kalau Anda sertakan Allah di tempat itu, Anda akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan keliru. Wah, luar biasa. Ya, ganteng iki wong. Wah, sangka Solo, wih, senajan wis tua priwon ganteng. Ojo ngono tok disolawati. Nah, akhirnya dapat barokah Anda. Wah, coba. Contoh. Wow, pun sepah kula niki ya, pun sepah. Sudah sangat tua dibanding sini, saya paling tua. Tapi saya masih muda dibanding orang yang lebih tua pada diri saya. Ya, itulah khususnya waktu. Karena waktu kita ini yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu hanya 3. Hanya 3. Kemarin, hari ini, sama besok. Yang kemarin sudah bukan hak kita lagi, sudah kembali pada Allah. Tapi waktu hari kemarin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, melapor kepada Allah, ya Allah, aku waktu yang kau berikan kepada si fulan di dunia kemarin, ya Allah, diberikan kepada dirinya, aku dipakai untuk ibadah, untuk berzikir, untuk amal kebaikan, maka waktu kemarin barokah untuk dia ada. Kalau berbuat kejelekan, ya Allah, aku dipakai untuk berbuat kejelekan, sudah tidak bisa dirubah karena sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin sudah bukan milik kita lagi. Berarti kalau kita kemarin baik, kita untung, kita kemarin kita jelek, kita rugi. Hari ini yang milik kita. Esok milik kita? Belum tentu. Siapa tahu besok kita masih hidup? Siapa yang menjamin? Tidak ada menjamin hidup saya besok. Ini kita keluar ke depan dulu. Melangkah, meninggal, tidak tahu kita. Sampai rumah kita meninggal juga tidak tahu kita. Ya, berarti besok ini satu harapan. Besok satu harapan. Harapan itu sesuatu yang belum datang pada diri kita, itu harapan. Jadi bisa datang, bisa tidak. Tapi yang mutlak milik kita hari ini. Hari ini milik kita. Berarti kalau ini milik kita, ayo dirawat bareng-bareng. Kita jaga semaksimal mungkin, kita perbaiki yang luar biasa hari ini. Karena hari ini penentu. Penentu kita untung atau rugi hari ini. Bukan kemarin, bukan besok. Kalau kemarin sudah jelas, nek rugi-rugi, nek untung-untung. Tapi hari ini kan menentukan kita. Besok belum pasti. Jadi mari di kesempatan-kesempatan waktu-waktu kita, terus maka Rasul mengatakan, Allah mengatakan untuk kita setiap waktu untuk meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi satu rukun di waktu khutbah Jumat untuk mengingatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Waktu-waktu kita ini tidak mungkin akan barokah tanpa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang hatinya mu'allaq kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktunya, berarti harinya dia tadi, waktunya dia tadi waktu yang barokah. Ya, contoh lagi, ada orang yang berusia misalnya 100 tahun, 70 tahun, 90 tahun. Sama orang usia 30 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Di waktu usia panjang tidak berbakti kepada Allah, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun umurnya panjang berarti tidak barokah. Kalau umurnya pendek, taat sama Allah Subhanahu wa taala, itu umur yang barokah. Dan itu yang dikatakan umur panjang. Umur panjang itu waktu umurnya yang ada pada dirinya dipakai untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu umur barokah, umur panjang. Jadi jangan minta, ya Rabb, aku minta umur panjang. Karena umur kita tidak mungkin bisa maju. La yastakhiruna sa'atan wa yastakdimun. Minta umur panjang ditambah panjang lagi, tidak mungkin bisa. Minta dikurangi tidak bisa, sudah patokan dari Allah Subhanahu wa taala.
Di waktu kita berada di kandungan ibu kita, di rahim ibu kita, umur kita 120 hari atau 4 bulan, Allah tiupkan roh pada janin diri kita tadi itu, roh masuk, Allah tentukan berapa usia kita di dunia. Itu paten dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kau itu minta umur panjang? Ya Rabb, minta ya Allah panjangan usia saya, ya Rabb, dengan ketaatan. Usia panjang itu yaitu usia yang Allah tentukan kepada diri kita. Entah itu 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun. Kalau kita pakai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu umur yang panjang. Tapi umur walaupun ribuan tahun kalau tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala tidak barokah, tidak umur panjang itu. Jadi barokah inilah yang menjadi kunci utama kita hidup di dunia untuk selamat sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Setengah 12. Ya, loh jam saya Beb. Ya, ini jam waktu Solo. Ini jam-jam saya jangan disalahkan mau jam 12, jam 3 wong jamku nggih. Jenengan betul numbaske, mang tumbaske jam sing padha mriki ngoten lho. Insyaallah sampai padha. Ya. Jadi kehidupan kita di dunia ini kalau ingin selamat sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, carilah barokah. Apa itu barokah yang harus kita cari? Yaitu ketergantungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barokah itu sebesar apa kita menaruh porsi Allah pada diri kita. Di lisan kita, di niatan kita, di pikiran kita, di langkah kita. Kalau selalu kita ikutkan Allah Subhanahu wa taala itu berarti namanya barokah. Tapi sekarang ini kebanyakan manusia zaman sakniki, nggih, zaman milenial ini katanya bisa mengikuti Allah di waktu utangnya akeh. Duh Gusti Allah, kalau niki kepepet utang ya Rabb, ya Allah, mang bagi rezeki ya Rabb, turunin jenengan pembagi rezeki, mang sukani kula ya Allah, saestu suwer utang kula kathah. Dikira rezeki, wah iki lho, orang nyebut ke orang nyontoh aku. Nah, nalika kepepet nyebut Gusti Allah, entuk rezeki Gusti Allah lali. Iki lho, nek ora pinter mergo pikiranku tenaga, ku ora mungkin entuk. Ayo semangat to, lho keliru. Keliru. Kalau Anda bilang usaha Anda tadi mendapatkan rezeki sendiri tanpa ikut caranya Allah, wong sing paling sugih itu bukan bos-bos, bos yang paling kere. Betul. Duduk tok bos kok terima telepon, ya kirim, taruh, ya. Yang paling banyak keuntungannya para pegawai-pegawai. Sing paling sugih bapak beca. Yon ngapunten. Betul, kalau hanya dengan pikiran, dengan tenaga kita bisa sugih, mohon maaf. Tanpa ngelibatin Allah loh ya, keliru. Kalau kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala, itulah kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Libatin Allah Subhanahu wa taala. Oh jenenge kepepet tok Gusti Allah niki kula kok sakit terus. Pun kesel kula niki ya Rabb Allah, mbok liyane genti. Nah. Kadang begitu kita protes sama Allah Subhanahu wa taala. Pripun tangga kula niku mboten satok sugih terus. Duitnya akeh, mobilnya akeh. Ya, anak buah akeh. Bojone siji wae aja akeh. Semua itu contohnya orang lain ndak salat kok sugih. Aku kok ndak sugih-sugih Allah. Sudah toh. Sugih ndak sugih itu Allah sing ngatur. Dan belum tentu di waktu kita pas-pasan itu kita dijadikan oleh orang yang kaya, belum tentu kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di waktu kepepet minta doa sama kiai. Duh kiai mah donga iku dados tiyang sugih. Sebelum sugihnya itu ibadah kuat. Nggih, drese luar biasa, manakibe mboten luput. Tapi begitu nyuwun sugih didongai kiyaine dadi wong sugih, ora kober ndonga. Ngitung duit, ngitung kerjaan terus. Bahkan tidur pun ya telat-telat mergo duitnya akeh. Jadi kita jangan mengharap kekayaan itu menjamin ketenangan, tidak. Ketenangan itu ada hanya di barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contoh yang paling banyak di antara kita. Contoh saya di Solo ada tetangga saya, mohon maaf bukan menghinakan, tidak, ada tukang becak tetangga saya, kira-kira di rumah saya cuma sekitar 15 meter. Tukang becak.
zaman sekarang ini kira-kira becak itu bisa dapat uang 20.000 wis luar biasa, syukur, sujud orang tangi-tangi. Karena apa? Ada Grab, ada taksi, ada macam-macam, becak kalah. Tapi yon ngapunten garwane sekawan, membayangke top tenan lho. Luar biasa. Wah, iki saya mikir saiki wala si juara wis alehna ya mut hidup hidup semati dengan satu dok. Saya wedi coba banter-banter ya. Teng mriki mugi-mugi mboten paham nggih. Teng mriki garwane Habib Soleh niki hitungane kalih garwa kula ponakan. Terus ampun banter-banter mungkin tak dugi mriko. Habib Soleh mboten mudeng Habib Soleh, alhamdulillah. Maka beruntung orang yang tidak paham itu beruntung. Katanya Habib Syekh, wong sing ora mudeng kuwi entuk kebahagiaan dua. Sing ora mudeng entuk kebahagiaan dua. Nalika jenengan enten tiyang ceyo, orang yang tidak paham itu dapat kebahagiaan dua kata Habib Syekh. Kenapa? Di waktu ada orang cerita Anda tidak paham, ada orang ketawa melu guyu. Nah, pertahanan. Kedua diterjemahkan guyu neh ping pindho ini. Itulah orang tidak paham. Alhamdulillah beruntung. Allahumma syukur ya bersyukur pada Allah atas setiap kefahaman kita semua. Jadi kita ini tidak bisa melepaskan kehidupan kita ini daripada barokah tadi itu. Insya Allah ya dengan kumpul kita di tempat ini di rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, jelas rumah ini pasti penuh barokah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin rumahnya Allah tidak mendatangkan barokah, tidak mungkin, pasti mendatangkan barokah. Paling tidak di waktu kita masuk ke rumahnya Allah, hati kita itu tentram, itu barokah yang paling utama. Insya Allah dengan kita kumpul di malam hari ini, di pembukaan majlis malam hari ini, insya Allah jadikan diri kita termasuk orang-orang yang senantiasa terliputi barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di waktu-waktu kita, di nafas-nafas kita, di niatan-niatan kita, semuanya di langkah-langkah kita penuh barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kehidupan kita di dunia ini kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tentram, yang damai, yang insya Allah akan mendapatkan daripada apa yang kita hajatkan di dunia ini. Dan insya Allah dengan perkumpulan kita di malam hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengistiqomahkan kita untuk menjadi orang-orang yang baik, mengistiqomahkan kita bersalawat kepada baginda Muhammad SAW, dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang kelak akan hidup bersama guru-guru kita, orang tua kita, ulama-ulama kita yang telah membimbing kita kepada jalannya Allah Subhanahu Wa Taala, yang insya Allah kelak akan dibimbing dan dipimpin oleh seorang yang paling mulia, baginda Muhammad SAW, dan insya Allah dijadikan wasilah kumpul kita di malam hari ini, wasilah kelak kumpul kita juga bersama di syurganya Allah Subhanahu Wa Taala, bersama kedua orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, handa tulan kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin muslimat kelak di syurganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang yang paling mulia, yang memiliki syafaat, yang memiliki syurganya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu baginda Muhammad SAW, tanpa hisab, tanpa adab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah siapapun yang telah menyunggung, yang telah mengikuti daripada apa-apa jalanan masjid taklim ini, masjid yang berada di masjid Suciati Salimin ini, insya Allah Allah jadikan orang-orang yang kelak akan mendapatkan bahagia fid dunya wa dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb, ya Allah, di malam yang mulia ini ya Rabb, bersama orang tua kami dan guru-guru kami ya Rabb, para habaib kami ya kami mohon kepadamu ya Rabb, ya Allah, muliakan kami yang ada di tempat ini ya Rabb, dan semua keluarga-keluarga kami dan zuriyah kami ya Rabb bisa berjumpa memandang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb di dunia kami, di alam kubur kami, dan kelak di akhirat kami ya Rabb, dalam keadaan beliau baginda Muhammad ridha kepada kami ya Rabb, ridha kepada kami ya Rabb, ridha kepada kami ya Rabb, dan orang tua kami ridha kepada kami dan guru kami ridha kepada kami ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil ardi hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.